Oke, mari kita langsung menyelam ya. Anda mungkin tahunya Koningsdag, Hari Raja Belanda itu ya mulainya sekitar 1880-an gitu kan? Betul, itu yang umum diketahui. Tapi gimana kalau ternyata ada catatan perayaan yang mirip tapi jauh lebih awal, di Hindia Belanda pula? Nah, ini dia yang menarik. Ada catatannya di Serang, Banten, tahun 1828. 1828, wah jauh sekali ya. Sumbernya dari mana ini? Sumbernya dari tulisan Roorda van Eysinga. Dia waktu itu sekretaris Kresidenan Belanda di Banten. Dia yang nulis detail perayaan ulang tahun Raja Belanda tanggal 25 Juli 1828 itu. Roorda van Eysinga ya, oke. Ini jelas beda banget sama timeline yang biasa kita dengar soal Koningsdag. Iya, ini menggoyahkan pemahaman umum kita. Jadi, misi kita di Deep Dive kali ini, kita mau bongkar perayaan awal di Serang ini. Gimana sih suasananya, siapa aja yang terlibat. Dan yang paling penting mungkin apa yang bisa kita pelajari dari catatan seorang pejabat kolonial ini tentang kehidupan masa itu. Soal interaksi Eropa dan pribumi. Betul, dan karena ini dari pejabat kolonial, kita perlu kritis juga ya bacanya. Harus, terutama kalau ada klaim soal, katakanlah, kebahagiaan penduduk asli. Itu perlu kita lihat konteksnya. Agendanya apa? Oke, mari kita lihat perayaannya sendiri. Catatan Roorda ini menggambarkan suasana pagi hari itu gimana? Dimulai pagi-pagi ada parade militer. Pasukan garnisun pribumi yang katanya tangguh. Pasukan pribumi ya, menarik. Terus siapa aja yang hadir di acara pagi itu? Ada residen Banten, terus komandan militer namanya De Kuai. Dia mimpin perwira kasih selamat. Pejabat tinggi Belanda semua ya? Nah, yang juga signifikan, Yang Mulia Sultan Banten hadir juga, lengkap dengan kereta kenegaraannya. Wah, Sultan Banten ikut hadir ini pasti ada makna politisnya ya? Tentu saja, kehadiran Sultan itu kan bisa dilihat sebagai upaya Belanda menunjukkan semacam integrasi atau penerimaan dari elit lokal, bagian dari strategi kekuasaan mereka. Masuk akal. Jadi setelah parade pagi itu, acaranya lanjut kemana? Lanjut ke gedung residenan. Ada upacara resmi di sana, terus Roorda van Eysinga sendiri kasih pidato. Oh, dia pidato juga. Isinya apa kira-kira? Ya isinya standar lah ya, memuji Raja Belanda, terus mengaitkan kemajuan koloni dengan sang raja, tapi ada satu klaim yang cukup penting dicatat. Apa itu? Dia bilang kalau penduduk asli yang terbebas dari jeratan perbudakan juga merasa bahagia dengan perayaan itu. Nah, itu dia. Klaim soal kebahagiaan dan pembebasan ya. Narasi kolonial yang khas sekali. Setelah pidato, baru ada sarapan bersama. Katanya sih suasananya ceria, dihadiri pejabat Eropa dan pribumi. Oke, itu acara formalnya ya. Terus sore harinya gimana? Apa cuma buat kalangan pejabat aja? Enggak juga. Sore harinya justru lebih merakyat. Ada hiburan, permainan pribumi. Oh ya, permainan apa aja? Disebutnya panjat tiang, terus lari karung, ya permainan rakyat gitulah. Ada musik juga dari pemusik Sultan. Wah, jadi ada keramaian ya? Masyarakat umum ikut nonton. Iya, Roorda nulis ada ribuan orang yang nonton. Dia pakai istilah orang Jawa yang lemah lembut, yang katanya tertawa gembira lihat permainan itu. Orang Jawa yang lemah lembut. Pilihan katanya mencerminkan sudut pandang kolonial banget ya? Jelas sekali. Penggambaran kerumunan yang gembira ini, selain mungkin memang faktual, juga berfungsi sebagai semacam bukti keberhasilan pemerintahan mereka yang baik hati. Jadi semacam pertunjukan ya? Pertunjukan harmoni dan kebahagiaan yang diatur. Bisa dibilang begitu. Pertunjukan kekuasaan yang dibungkus hiburan. Mereka menyediakan tontonan, tapi sekaligus mengontrol dan menampilkan citra positif. Perayaannya sampai malam nggak? Iya, malamnya ada makan malam lagi buat para prajurit. Dan Sultan hadir lagi di situ. Sultan ikut lagi ya? Menarik. Terus puncaknya ada kembang api di lapangan. Nah, di situ masyarakat ikut sorak-sorai, panjang umur raja. Katanya kemeriahannya sampai berlanjut beberapa hari. Menyebar ke pedalaman juga. Wah, cukup besar juga ya skalanya kalau sampai beberapa hari. Dan yang menegaskan ini sebagai alat politik, Roorda sendiri nulis di catatannya. Dia bilang tujuan administrasi kolonial bikin acara ini tuh untuk menciptakan kesan baik di hadapan masyarakat dan menghadirkan kebahagiaan di bawah pemerintahan yang adil dan manusiawi. Jadi eksplisit ya, tujuannya memang untuk pencitraan politik. Sangat jelas. Ini bukan sekedar pesta ulang tahun raja biasa.
Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan nih, catatan Roorda van Eysinga dari 1828 ini menunjukkan apa sih intinya? Pertama, jelas ya, perayaan model Koningsdag ini sudah ada di koloni jauh lebih awal dari yang kita duga. Setidaknya di Banten tahun 1828 itu sudah ada. Itu penemuan historis yang menarik. Terus yang kedua? Kedua, dan ini mungkin lebih penting, perayaan ini adalah instrumen politik kolonial. Canggih malah. Bukan cuma pesta, tapi cara mereka pamer kekuasaan. Pamer kekuasaan, terus mencoba menarik elit lokal kayak Sultan Banten gitu ya? Betul. Mengintegrasikan mereka, atau setidaknya menampilkan kesan terintegrasi. Dan yang paling utama, menyebarkan narasi kalau pemerintahan Belanda itu baik, adil, diterima rakyat. Pertunjukan harmoni dan loyalitas. Meskipun kebahagiaan yang digambarkan itu ya harus kita pertanyakan lagi ya, seberapa otentik dari sudut pandang rakyatnya. Tentu saja. Kita nggak bisa telan mentah-mentah klaim dari penulis kolonial. Nah, ini jadi bahan pemikiran menarik buat Anda di rumah. Catatan sejarah kayak gini kan jendela ke masa lalu. Tapi ya cuma dari satu sudut pandang. Sudut pandang penguasa. Benar. Coba deh Anda bayangkan, kira-kira gimana ya cerita yang sama kalau diceritakan oleh Sultan Banten sendiri? Atau oleh orang biasa yang ikut lomba lari karung sore itu. Apakah mereka memaknai hari itu sebagai kebahagiaan dan pembebasan, seperti kata Roorda? Atau ada cerita lain di baliknya? Ini pertanyaan penting tentang siapa yang punya kuasa menulis sejarah dan suara siapa saja yang sering kali hilang atau dibungkam dalam narasi besar. Sesuatu untuk kita renungkan bersama.